Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, good morning everybody to all of my students. I hope you, still healthy because our students is not well now. First of all, I would like to say thanks to Allah Subhanahu Wa Taala has given us chance and the health, and salawat and salam to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam has brought us from the darkness to the lightness. Okay. How are you all of my students? Yeah, for this time, I would like to continue our lessons. Yeah, it is about recount text. Yeah. For this meeting, yeah, I would like to give the explanation about recount text. Yeah, recount text. Our learning objective, yeah, for these lessons includes meaning of recount text. Yeah. For this meeting, we are going to discuss what's the meaning of recount text. This is the one of learning objective of our lesson. Okay, next, after we get the meaning of recount text, we go on to the second one. Yeah, what is our basic competence? Yeah, and after we know what is the basic competence of our lessons, next we go on to the third one. We have talked about purpose of lessons. Yes, okay, get it. Next, I will give the example of recount text after we discuss about meaning, basic competence, I mean purpose of the lessons, and I will get the explanation or give the explanation of the context. And the last, we will talking about the explanation all of the text, I mean, sorry. Ya, oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang recount text, ya. Recount text. Yang pertama, kita bahas dia pengertian daripada recount. Kemudian setelah kita paham pengertian recount itu apa, nah kita akan bahas kompetensi dasar kita. Ya, apa kompetensi dasar kita. Kemudian setelah itu, kita akan bahas tujuan daripada pembelajaran kita. Selanjutnya, setelah kita membahas tentang tujuan pembelajaran recount, ya, kita akan kembali membahas contoh recount. Ya, setelah itu nanti dari contoh recount text itu akan Bapak berikan penjelasan. Ya, what is the general structure of the text? What is the links feature of the text? Ya, jadi what the point? Ya, what the point in generic structure of the recount text? What's the point of in language feature? Jadi nanti akan kita bahas apa saja poin-poin yang ada di struktur umum daripada recount text. Kemudian kita bahas juga dia apa saja maksudnya di dalam bahasa atau penulisannya, baik tenses, kata kerjanya apa, apakah kita akan menggunakan konjungsi nanti, ya, oke, atau correlative noun. Oke, untuk penjelasan lebih jelasnya lagi, silakan anak-anak kami tetap menonton video Bapak, ya. Nah, di sini ada basic competence. Jadi di sini adalah kompetensi dasar kita. Jadi kompetensi dasar kita adalah 47 or 7. Ya.
arrange the recontext based on the linguistic context. Jadi nanti kompetensi dasar kita pada pembelajaran kali ini adalah anak-anak kami nanti menyusun rekonteks berdasarkan konteks bahasa. Itulah kompetensi dasar kita. Next, what is the purpose of the lesson? The purpose of the lesson is number 1 to comprehend of recontext structure. Ya, jadi di dalam tujuan pembelajaran nanti anak-anak kami akan memahami tentang struktur-struktur yang ada di dalam recon teks recon, ya. Kemudian to comprehend of linguistic elements. Jadi nanti anak-anak kami akan memahami unsur-unsur bahasa yang digunakan di dalam recon, ya. Kemudian the last to comprehend of tenses in recon. Nah, makanya kemarin Bapak terangkan beberapa bentuk tenses, ya. Kenapa? Karena perlu kita memahami tenses apabila kita membahas tentang yang namanya teks, ya. Teks itu tidak terlepas dari grammar, ya, conjunction, adjective, noun, ya. Tenses lah yang paling utama. Karena kita menyusun kata menjadi sebuah kalimat, menjadi sebuah paragraf, ya, berdasarkan tenses. Kalau kita sudah paham tentang tenses, apa yang digunakan nanti di dalam teks tersebut, nanti kita tinggal menyusun apa yang mau kita tuliskan di situ, ya. Oke. Nah, di sini ada beberapa penjelasan tentang recon, ya, tentang recon. Jadi di dalam recon teks ini ada penjelasan, ada juga generic structure-nya atau struktur umum, kemudian ada juga struktur bahasa, ya. Struktur bahasanya apa yang digunakan. Oke. Nah, sekarang kita bahas pengertian daripada recon teks, ya. Nah, recon teks. Recon text is the text which retells event or experience in the past. A recon text has an orientation, a series of events in chronological order, personal makes on the events. Oke, ini adalah pengertian tentang report. Oke, nah setelah itu kita akan bahas tentang generic structure atau struktur daripada recon, ya. Struktur daripada recon. Oke, yang pertama, orientation. What is orientation? Orientation is introducing the participant, place, and time. Jadi nanti di orientasi, ya, kita akan memperkenalkan partisipan, siapa yang berpartisipasi atau siapa yang terlibat di dalam teks tersebut. Nah, ya, oke, sorry sebelumnya Bapak lupa ya menjelaskan tentang pengertian daripada recon, ya. Recon teks itu adalah menceritakan kembali, retells event, menceritakan kembali tentang kejadian, ya, di masa yang sudah lewat atau masa lampau. Jadi di recon teks itu ada dia orientasi, pengenalan, baik dia pengenalan orang atau yang terlibat dalam teks tersebut, baik dia tempat dan waktu. Itulah nanti yang akan kita isi di dalam orientasi. Nah, oke. Nah, kemudian jadi di rekonteks itu juga dia berdasarkan kronologis.
berdasarkan urutan waktu dia. Ya. Nah, jadi kesimpulannya rekonteks itu adalah ya menceritakan kembali suatu kejadian yang sudah terjadi di masa lampau berdasarkan kronologisnya. Itu dia kesimpulannya. Oke. Nah, kemudian jadi di orientasi atau orientation ya seperti yang Bapak jabarkan tadi, jelaskan tadi bahwasanya dia memperkenalkan ya yang terlibat di dalam teks tersebut. Kemudian dia memperkenalkan tempat dan waktu. Itulah yang ada nanti di orientasi, ya. Kemudian events, describing series of events that happened in the past. Ya, jelas ya, events. Jadi di events itu nanti kita akan mendeskripsikan kejadian-kejadian yang sudah terjadi di masa lampau. Nah, disitulah setelah kita buat orientasi, pengenalan, introducing the participant, place, and time. Next, ya, for events, we are going to describing series of event that happened in the past. Jadi nanti di events itu kita akan mendeskripsikan kejadian-kejadian yang sudah terjadi di masa lampau. Okay, the last is reorientation. Ya, stating personal comment, pernyataan daripada yang menulis teks itu. Ya. Atau komentar ya. Next, using chronological connection dan verse attract ya. Ini adalah struktur bahasanya, language feature. Jadi menggunakan connection itu sama dengan conjunction ya, penghubung. Ya, kronologis. Maksudnya chronological connection itu adalah penghubung yang berkaitan dengan kronologi. Bisa dengan then, kemudian, first, second, after that, furthermore. Nah, gitu ya. Kemudian, using linking verb. Jadi dia menggunakan linking verb was, were. Karena kita membahas past tense, jadi kita harus menggunakan linking verb was, were. Itu untuk nominalnya, ya. Kalau untuk verbalnya kita gunakan kata kerja bentuk kedua. Contoh saw, hear, ya. Using action verb. Action verb itu ini. Kemudian using simple past tense. Tensesnya adalah simple past. Kita sudah membahas simple past di video sebelumnya. Oke. Nah, jadi itulah pembahasan sekilas tentang generic structure dan language feature of dari context. Next. Ya. Oke, ini adalah beberapa contoh teks. Ini adalah contoh teks daripada recon ya, yang mana nanti akan Bapak jelaskan satu persatu mana dia generic structure-nya, mana dia language feature-nya. Oke. Nah, orientation tadi berisi pengenalan participant, place, dan time ya. I spent my last summer holiday in Seoul, South Korea. I went there with my friends. Jadi di sini diterangkannya siapa partisipennya. Berarti partisipennya adalah I and my friends. Itulah yang terlibat di dalam cerita itu. Ya, di sini berarti tidak diperkenalkannya keluarga ya. Berarti partisipennya adalah I and my friends. Oke. Nah, kemudian for events. Oke, orientation, sorry ya. Partisipennya tadi adalah I dan my friends. Ya, itulah orang yang terlibat dalam dari konteks ini. Nah, jadi untuk tempat dia berada di Seoul, Korea, ya, Korea Selatan.
berarti dia liburan ke Korea Selatan ya. Oke. Nah, setelah itu kapan? Ya, summer. Ya, at the summer, last summer ya. Oke. Kemudian for events. On the first day, I was land at Incheon Airport around 7 a.m. after a 6 hours long flight. Oke. Jadi hari pertama saya sudah sampai di bandara Incheon sekitar jam 7 pagi setelah 6 jam lamanya penerbangan. Dan inilah yang dinamakan dengan chronological connection. Jadi inilah penghubungnya. Ya. Konjungsinya. Kemudian berdasarkan kronologi. Dan ini bisa kita gunakan untuk menerangkan kejadian berikutnya gitu kemudiannya. Dan lalu atau kemudian I went to Seoul by train and check into the hotel already booked. Ya, I already booked. Oke. Kemudian saya berangkat ke Seoul dengan menggunakan kereta api dan sudah check in, berarti masuk ke hotel yang sudah saya pesan. Gitu. Oke. I decided to take a rest for a while. Ya. Saya memutuskan untuk beristirahat sementara. Jadi decided inilah action verb atau kata kerja bentuk kedua. Jadi setiap tenses yang menggunakan kata kerja bentuk kedua itulah simple past tense. Berarti tenses yang digunakannya di sini adalah simple past tense. Was, inilah linking verbnya tadi. Ya, when. Kemudian ada lagi book, check, ya, decided. Nah, oke. Kita lanjutkan. At night, I went to Hongdae, a famous district in South Korea. Jadi malamnya saya pergi ke Hongdae, ya, sebuah distrik terkenal di Korea Selatan. I went to eat traditional Korean food. Jadi saya pergi. When? Ini adalah bentuk kedua dari go, ya. Saya pergi untuk makan makanan tradisional Korea. Berarti kita orang Indonesia juga ada makanan tradisionalnya, berarti Korea juga ada ya makanan tradisional orang itu. Oke. On the next day, nah berikutnya I went to the Gyeongbokgung Place and National Museum. Saya pergi ke Gyeongbokgung dan Museum Nasional. I also went to learn how to make kimchi and see the scenery of Seoul from Seoul Tower. Ya. Saya juga pergi belajar membuat kimchi. Oke. Membuat kimchi dan melihat beberapa pemandangan di Seoul Tower ya. I went back to the hotel. Saya kembali ke hotel at 10 p.m. jam 10 malam and immediately immediately went to sleep, dan kemudian pergi tidur. Oke. Nah, untuk reorientation-nya ya. Nah, untuk reorientation-nya, I spent my last day in Myeongdong and bought some stoops. Some stoops? Barang dan oleh-oleh maksudnya ya. Oleh-oleh and souvenir for my family and friends.
Ya, saya menghabiskan liburan saya di Myeongdo dan membawa beberapa oleh-oleh untuk keluarga dan teman-teman. I also ate ini adalah bentuk kedua dari eat, memakan. Saya juga makan di pinggiran jalan di sana. Maksudnya ada tempat-tempat makan di pinggir jalan ya. I went to the airport at 3 p.m. because my flight was at 5 p.m. Saya kembali pergi ke bandara pada jam 3 malam karena penerbangannya akan dimulai jam 5 ya, berarti 2 jam setelahnya. I had a fantastic experience in South Korea and made wonderful memory with my friends. It was a great trip. Oke. Nah, saya merasakan pengalaman yang fantastik di Korea Selatan dan sangat menakjubkan ya. Dan banyak memori-memori yang menakjubkan ya, maksudnya hal-hal yang menakjubkan dengan teman saya. It was a great trip. Ini adalah perjalanan yang sesungguhnya. Ini adalah bentuk recontext. Dia berdasarkan kronologi ya. Tensisnya menggunakan simple past tense. Nah, oke. Nah, inilah yang dinamakan orientation, pengenalan ya. Baik partisipan, baik dia time-nya, baik dia tempatnya. Dan ini adalah events. Events itu adalah tadi menceritakan kejadian yang terjadi sesuai dengan kronologis. Nah, reorientation. Jadi di sini adalah komen ya atau pendapat, ungkapan curahan hati si penulis tentang liburannya ya, apa pendapatnya, apa yang dia rasakan ya. Nah, jadi yang dirasakannya adalah dia menemukan pengalaman yang fantastik dan ini merupakan perjalanan yang sesungguhnya. Nah, itulah reorientation-nya. Oke. Nah, for your task in your home after watching this video, write down on your book ya about recontext and replace where's the generic structure and language feature the text. Thank you very much and good luck. Jadi maksudnya di sini anak-anak kami silakan coba dulu buat recontext tentang pengalamanmu ya, tentang pengalamanmu ya, by your own words. Nah, ya, you can review this video to make the comprehends about the context. Nanti jadi anak-anak kami bisa nanti mengulang-ulangi video ini untuk memahami lebih jelasnya lagi tentang recon kalau kurang mengerti ya. Karena di slide sebelumnya Bapak sudah menjabarkan dengan jelas mana generic structure, mana dia language feature, contohnya tense yang kita gunakan, conjunction-nya apa ya. Nah, jadi untuk tugasnya anak-anak kami buat dulu recontext berdasarkan pengalamanmu based on your fantastic experience ya. Mana pengalamanmu yang paling fantastik kau rasakan, itulah ungkapkan dengan menggunakan recontext. Dan tentukan generic structure-nya dan language feature-nya seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi. Oke, thanks for your watching. And the last I say thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.